Sudah siap semuanya? Silakan HP dimasukkan semuanya terlebih dahulu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka perkuliahan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita ketemu pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam ya, dengan bobot SKS 2 SKS. Sebelum kita ke materi inti terkait tentang ruang lingkup pendidikan Islam ya, di sini saya ingin menyampaikan terkait tentang deskripsi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam terlebih dahulu. Ya. Perlu diketahui bahwasannya ya, ilmu pendidikan Islam ini nantinya kalian adalah akan mempelajari kaitannya dengan pengertian pendidikan Islam, ruang lingkup pendidikan Islam, kemudian tujuan pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam. Selain itu di sini adalah komponen pendidikan Islam, prinsip-prinsip pendidikan Islam, metode dan pendekatan pembelajaran pendidikan Islam, serta kita akan membahas secara detail tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Ya, ini nanti akan kita bahas ya kaitannya mata kuliah kita. Kemudian di sini adalah 4 kajian, bahan kajian kuliah kita dalam satu semester sebanyak 16 pertemuan. Ada 12 tema nanti yang akan kita kaji bersama-sama ya secara komunikatif ya, interaktif antara mahasiswa dengan dosen di sini. Yang pertama kaitannya dengan konsep dan ruang lingkup sistem pendidikan Islam ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas kaitannya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang ketiga nanti kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Kemudian yang keempat hakikat dan tujuan pendidikan Islam ya. Yang kelima komponen dan sumber pendidikan Islam. Yang keenam personal pendidikan Islam nanti yang akan kita bahas. Materi yang ketujuh di sini adalah kaitannya dengan peserta didik dalam pendidikan Islam yang hubungannya dengan etika peserta didik dan pendidikan Islam. Ya, selain itu pada materi ke-8 juga akan dilanjutkan kaitannya dengan sistem pendidikan Islam. Yang ke-9 kita akan mengkaji kaitannya lembaga pendidikan Islam, macam-macam lembaga pendidikan Islam itu apa saja. Kemudian ke-10 nanti ada pendekatan metode pembelajaran pendidikan Islam. 11 lingkungan pendidikan Islam dan yang terakhir kita akan mengkaji kaitannya dengan relevansi pendidikan Islam terhadap kemajuan bangsa. Ya, dari 12 tema ini nanti akan bisa memberikan wawasan yang secara luas kepada mahasiswa semuanya. Karena capaian pembelajaran dari mata kuliah ini nantinya selain mahasiswa mampu memahami ruang lingkup pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam, komponen dan sumber pendidikan Islam, nantinya mahasiswa juga bisa mengidentifikasi salah satu lembaga pendidikan Islam yang dituju nantinya. Setelah melakukan identifikasi, melakukan analisa, dan terakhir adalah memberikan rekomendasi. Lembaga pendidikan Islam yang ideal itu seperti apa? Ya, itulah nanti hasil dari mata kuliah kita. Kemudian di sini ada referensi yang harus dibaca oleh mahasiswa ya, ada banyak referensi. Di sini ada 10, ada referensi pendukung, ada referensi utama. Ya. Salah satu buku di sini adalah ada bukunya Zumardi Azra yang diangkat pada tahun 2012 tentang pendidikan Islam ya. Di situ ini adalah sebagai hasanah pendidikan Islam secara luas yang perlu mahasiswa dipelajari. Karena kita belajar bukan hanya dalam tatap muka saja, namun di sini mahasiswa harus banyak membaca di luar kampus. Ya. Selain itu nanti sistematika perkuliahannya bagaimana? Ini adalah model perkuliahan kita dalam satu semester ke depan ya. Yang pertama di sini adalah menggunakan pendekatan centered learning, student centered learning. Yang kedua adalah modelnya bagaimana? Model menggunakan small group discussion, case method dan team based project. Ya. Kemudian yang ketiga adalah strateginya, diskusi, tanya jawab, penugasan dan kemudian presentasi. Ya, insya Allah sudah kita lalui beberapa mata kuliah menggunakan model seperti ini. Kemudian selain itu penilaian ya, ada 4 aspek penilaian yang ada dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam nantinya.
Yang pertama ini adalah kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa itu nanti akan dinilai 10%. Selain itu ada keaktifan, ya, performan mahasiswa di dalam kelas. Ketika diskusi ataupun presentasi, entah bertanya ataupun menanggapi. Di situ akan dinilai 15%. Selain itu ada tugas juga, penugasan untuk mahasiswa entah berkelompok maupun individu, nanti nilainya adalah 20%. Yang terakhir adalah bentuk proyek. Ya, proyek yang terakhir yang tadi yang saya sampaikan adalah identifikasi, analisis dan rekomendasi. Ya, itu nilainya adalah 55%. Ya, bisa dipahami ya? Kontrak perkuliahan kita ya. Ya, insya Allah ini sudah bisa dipahami. Baik ya. Kita masuk pada materi pertama kaitannya dengan ruang lingkup pendidikan Islam. Sebelum kita masuk pada ruang lingkup pendidikan Islam, alangkah baiknya adik-adik semuanya ini adalah mengenal terkait tentang konsep ilmu pendidikan Islam. Yang pertama di sini adalah pendidikan. Ya, kalau kita berbicara pendidikan, pendidikan itu lebih mengarah atau berkaitan dengan praktek kegiatan belajar mengajar. Itu pendidikan. Sedangkan kalau ilmu pendidikan di sini adalah kaitannya dengan pemikiran atau perenungan kaitannya dengan tentang pendidikan, entah lembaganya, proses penerimaan siswanya seperti apa, guru yang mengajar di situ seperti apa, itu ilmu pendidikan. Kalau ilmu pendidikan Islam di sini adalah kaitannya dengan sistem kependidikan yang mencakup ya hubungan duniawi dan ukhrawi. Sehingga ilmu pendidikan Islam itu kaitannya bagaimana mengantarkan peserta didik memahami pendidikan Islam menjadi orang yang utuh di dalam hidup di duniawi serta yang akan dibawa nanti bekal ketika meninggal. Ya, dari konsep pendidikan Islam ini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, silakan Mbak. Saya izin bertanya Bu Siti. Dengan siapa? Mbak Umi Hani. Mbak Umi Hani. Baik, silakan Mbak Umi Hani. Baik Bu, jadi seperti yang pernah saya ketahui dalam bahasa Arab itu ada 3 istilah arti pendidikan. Yang pertama itu tarbiyah, yang kedua taklim, dan yang ketiga takdib. Nah, yang ingin saya tanyakan dari ketiga istilah tersebut, kira-kira apa perbedaan pendidikan dalam 3 istilah tersebut? Bu Siti? Pertanyaan cukup bagus ya, karena Anda mayoritas adalah prodi pendidikan Islam. Anda harus mengetahui 3 istilah itu yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ada tarbiyah, ada takdib, ada taklim. Ya, kalau kita berbicara tentang tarbiyah di sini ya, kita ambil dari surat Ar-Rum ayat 39 yang berasal dari kata robba yarba ya, yang artinya adalah bertambah atau tumbuh di sini. Sedangkan di sini yang kedua di sini yang diambil dari surat Al-Isra ayat 24 ya, yang berasal dari kata robba yarba ya, robba yarbu yang artinya ini adalah sebagai dasarnya. Sedangkan robba yarubu di sini adalah ya, artinya adalah membimbing, memelihara, memberi makan ya, kemudian memberikan pendampingan, yaitulah yang disebut dengan tarbiyah. Istilah tarbiyah ini adalah lebih luas cakupannya. Ya. Sedangkan takdib di sini adalah yang perlu Anda ketahui, takdib ini pernah diungkapkan dalam hadis Rasulullah yang mengatakan adabani robbi fi asani takdibi. Ya, di situ. Di sini adalah didiklah kami ya Tuhanku sebagai pendidikan yang sebaik-baiknya. Ya, di situ. Dari hadis tersebut dikatakan bahwasannya kalau takdib ini lebih mengarah kepada proses pembelajaran, proses pemeliharaan juga, ya, proses pembimbingan, ya, itu dinamakan takdib. Ya. Kalau taklim di sini yang istilah yang ketiga ini adalah taklim. Kalau taklim ini justru konsep ini lebih sempit dibanding dengan tarbiyah. Kalau tarbiyah tadi lebih luas, kalau taklim ini lebih sempit. Karena apa? Taklim itu hanya mengarah kepada aspek kognitif saja, ya, hanya ingin mencerdaskan siswa saja, tanpa memperhatikan di situ aspek afektif dan psikomotor. Ya, itu istilah 3 istilah tersebut di dalam Al-Quran. Bisa dipahami Mbak Umi Hani?
Ya, baik ya. Yang lainnya juga bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan ya. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Ya, ini nanti ada ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Yang pertama yang disampaikan oleh teorinya Nur Uhbiyati, ya disampaikan bahwasannya ruang lingkup ilmu pendidikan Islam ini kaitannya dengan tujuan pendidikan Islam. Kemudian di sini adalah perbuatan mendidik itu seperti apa. Kemudian pendidik itu seperti apa. Guru yang mengajar di situ seharusnya seperti apa. Metode yang digunakan seperti apa, evaluasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut seperti apa, sampai kepada lingkungan di sekolah, iklim sekolahnya seperti apa. Ya. Yang kedua disampaikan oleh teorinya Arifin bahwasannya ruang lingkup ilmu pendidikan ini justru lebih luas karena mencakup pada lapangan hidup keagamaan, lapangan hidup keluarga, lapangan hidup masyarakat, ya, lapangan hidup politik, lapangan hidup budaya, ya, serta di sini adalah lapangan hidup ilmu pengetahuan, sehingga cukup luas ya ruang lingkup yang disampaikan Arifin dengan Nur Uhbiyati. Namun kedua teori tersebut, teori para dua tokoh tersebut sama-sama melengkapi. Karena kalau kita berbicara pendidikan pasti ada di sekolah, di masyarakat, di keluarga itu ada. Betul ya? Ya. Baik, saya lanjutkan di sini kaitannya dengan tujuan ilmu pendidikan Islam. Ya. Apa sih tujuan ilmu pendidikan Islam ini? Ya, bahwasannya Anda nanti ketika mengkaji tujuan pendidikan Islam, yang pertama yang harus Anda ketahui adalah Anda akan menambah wawasan Anda ya. Kaitannya dengan peserta didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya agar memiliki kreativitas. Ya, sehingga peserta didik yang belajar tentang ilmu pendidikan ini tujuannya adalah memiliki kreativitas dan menambah wawasan kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua di sini adalah melestarikan nilai-nilai insan yang menjadi pedoman. Ya, nilai-nilai yang baik yang menjadi pedoman dalam hidup. Nanti pedoman-pedoman yang baik yang harus diterapkan seperti apa? Ya, baik akhlakul karimah, akhlak terpuji itu yang harus kita terapkan, akhlak yang tercela yang harus kita kita hindari. Kemudian yang ketiga membuka wawasan kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Inilah tujuan kita mempelajari ilmu pendidikan Islam. Ya. Sekarang kepada sistem pendidikan Islam ya, sebelumnya mungkin ada yang mengetahui kaitannya dengan sistem pendidikan Islam itu apa saja? Silakan. Ya. Silakan Mas Andre ya. Untuk sistem pendidikan Islam itu ada 3 yaitu sekolah, madrasah dan pondok pesantren. Baik, bagus pertanyaan yang jawaban yang bagus di sini. Ya baik anak-anak semuanya, kita harus mengetahui di Indonesia ini ada sistem pendidikan Islam, terutama di sini adalah ada sekolah, ada madrasah, ada pondok pesantren. Ya, ketiga sistem inilah yang harus nanti kita kaji lebih mendalam ya, untuk mengetahui seluk-beluknya, mengidentifikasi seluk-beluk ada yang ruang lingkup yang ada dalam setiap lembaga pendidikan Islam tersebut. Karena setiap lembaga pendidikan Islam tersebut, baik pondok pesantren, madrasah maupun sekolah mesti memiliki ciri khas masing-masing. Ya, entah dari metode pembelajarannya, evaluasi pembelajarannya, bahkan dari lingkungan ataupun iklim sekolahnya. Ya, ini kan adik-adik semuanya pasti ada yang dari madrasah. Siapa yang dari madrasah? Angkat tangan. Yang sekolah madrasah dulu sebelum masuk ke Unmu. Oke, yang dari sekolah umum? Ada 3 mahasiswa. Yang dari pondok pesantren? Nah, alhamdulillah lebih banyak. Ya, itulah nanti pasti memiliki ciri khas masing-masing. Ya, di situ. Jadi disitulah nanti ketika Anda melebur dengan berbagai macam latar belakang sekolah, pasti akan saling melengkapi, pasti akan menceritakan masing-masing nanti. Kalau di sekolah umum tuh seperti ini,
ya pembelajarannya, metode pembelajaran diterapkan seperti ini, evaluasinya seperti ini. Walaupun sama-sama lembaga pondok pesantren, terkadang sistemnya juga berbeda yang digunakan. Ya itulah nanti yang harus kita kaji ya selama 1 semester ke depan. 3 lingkup sistem pendidikan Islam ini nanti mahasiswa itu adalah dalam pertemuan ke-6 ya, karena nanti ke depan pertemuan kedua, ketiga nanti kita masih banyak berdiskusi ya. Kemudian pertemuan ke-6 itulah nanti ada tugas proyek yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya, yaitu mengidentifikasi, mencari lembaga yang dituju, entah itu pesantren, entah itu madrasah atau sekolah yang ada di Kabupaten Jember. Ya, silakan nanti kita tidak membatasi misalnya harus ke madrasah, tidak. Sekolah pun harus kita identifikasi, kita analisa dan kita rekomendasi. Yang sebaiknya itu seperti apa? Ya, yang positif juga kita narasikan nanti. Ya, disitulah. Ya, itu kita harus bisa memberikan pemikiran karena ilmu pendidikan Islam ini merupakan memikirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu bagaimana pendidikan kita itu agar menjadi lebih baik. Ya, kalau kita berbicara sistem pendidikan, siapa yang mengetahui komponen pendidikan? Apa saja komponen sistem pendidikan itu? Coba pakai mic yang menjawab. Ya. Siapa saja? Guru. Mbak Raisa, guru. Peserta Terus didik. peserta didik. Coba yang lain lagi. Bagus jawabannya. Mbak siapa? Dengan Linda. Mbak Ninda silakan. Ya, kemudian setelah itu ada lingkungan. Lingkungan. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran bagus. Silakan mungkin dari yang putra. Ayo. Mas Rakyana mungkin? Ya, tadi disebutkan ada guru, peserta didik, ada lingkungan, ada metode. Ada yang belum masih disebutkan? Evaluasi pembelajaran. Evaluasi, terus apa lagi? Ada sarana prasarana. Sarana prasarana pendidikan. Ya, silakan ada yang menambahkan sepertinya. Administrasi pendidikan. Wah, cukup bagus dan sudah cukup luas wawasan kalian kaitannya dengan ruang lingkup pendidikan Islam. Ya, harapan kami ya ke depan dalam satu pertemuan ke depan nanti ya selama 1 semester 16 pertemuan ya, kalian lebih banyak membaca buku referensi ataupun buku-buku yang mengkaji kaitannya dengan pendidikan Islam. Ya, itu banyak buku sekali, baik tadi yang saya sampaikan ya, itu dalam kaitannya ada referensi pendukung, nanti juga ada referensi yang utama ya. Nanti bisa juga Anda bisa membaca artikel saya di situ kaitannya dengan judul penguatan sistem pendidikan pondok pesantren Muadalah ya, yang studi kasus di pondok pesantren Baitul Arqam. Ya, itu bisa juga nanti Anda baca artikel itu karena disitulah saya memberikan untuk menambah wawasan kalian dalam ilmu pendidikan Islam baik dari segi metodenya maupun di situ model pembelajarannya seperti apa. Ya, itu silakan dan juga banyak referensi-referensi lain. Selain itu juga ada referensi nanti untuk melengkapi kalian kaitannya dengan pendidik. Saya juga ada buku kaitannya dengan manajemen pendidik dalam suatu pendekatan teoritik. Ya, itu juga akan saya berikan nanti di RPS. Linknya juga ada, bisa diakses secara online. Ya, mohon kerjasamanya dalam 1 semester ini ke depan ya. Ketika nanti belajar, mohon nanti interaktif. Selain itu di sini kedisiplinan Anda masuk kuliah maksimal adalah 15 menit. Ya, bisa dipahami semuanya ya. Baik dari aspek penugasan, insya Allah di situ ketika Anda mau melakukan dengan sempurna tugas-tugas itu ya, maka nilai memuaskan juga Anda dapatkan. Ya coba tadi lingkup pendidikan Islam itu bisa dipahami semuanya ya, ruang lingkup, konsep pendidikan, ruang lingkup pendidikan Islam ya, tujuan pendidikan Islam, sistem pendidikan
Islam. Ini materi kita dalam satu pertemuan ini ya, sehingga nanti lebih mengkaji lagi, lebih mendalam, baca-baca referensi lain untuk memperkaya wawasan kalian. Ya, kalau tadi pendidikan itu dibagi menjadi berapa? Sebelum kita akhiri, sambil mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan. Pendidikan dalam Al-Quran itu ada 3 istilah. Istilahnya apa saja? Nah, bagus. Ada tarbiyah, ada takdib, ada taklim ya. Sehingga itulah nanti yang harus kita kaji lebih mendalam ya di situ ya, kaitannya tarbiyah, takdib dan taklim. Selain itu nanti Anda juga tadi selain memahami kaitannya dengan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam ya, sistem pendidikan Islam apa saja? Oh bagus, sekolah, madrasah, pondok pesantren. Kalau di Jember ini yang terkenal pondok pesantren apa ya? Pondok pesantren Baitul Arkom, pondok pesantren Nurul Jadid, Darussolah ya itu. Kalau madrasah di Jember itu apa yang terkenal ya? Man 1 Jember, Man 2 Jember, ya itu madrasah yang negeri ya, tapi ada juga madrasah-madrasah yang swasta, banyak kan ya di sekitar kalian, ya. Kalau sekolah-sekolah, insya Allah di situ sudah mayoritas di setiap kecamatan itu ada sekolah, ada madrasah, ada pondok pesantren, karena memang di Jember ini adalah lingkupnya di situ. Ya semua terpenuhi dari segi lembaganya. Ya itulah Anda nanti lebih memudahkan mengidentifikasi, mencari sekolah-sekolah itu yang Anda identifikasi. Ya pasti kalau nanti kami suruh cerita masing-masing dari asal sekolahnya Mbak Raisa, Mbak Husnun, ya di situ itu kan berbeda-beda. Coba kalau dari Mbak Raisa sendiri yang membedakan apa? Di sekolahnya dulu. Di sekolah apa Mbak namanya? Baitul Arkom. Coba dengan Baitul Arkom dan Mbak Usnun. Nah ini Baitul Arkom dengan Gontor ya. Kalau di situ Mbak masuknya dari sistem pembelajarannya? Pembelajaran menggunakan bahasa Arab. Ya sama ya kayaknya ya, karena sama-sama satu lingkup ya. Mungkin kalau kita bandingkan dari sekolah yang lain, pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang lain ya, di situ pasti ada ciri khas yang membedakan. Ya, selain itu di sini ya ke depan kita juga akan mengembangkan wawasan peserta didik terkait dengan mengenai bagaimana di sini adalah proses rekrutmen ya siswa, bagaimana penerimaan siswa di sekolah. Bagaimana guru yang mengajar di sekolah, ya pasti di situ akan menjadi pembeda dari yang lainnya. Benar apa tidak? Ya, proses penerimaan sekolah di sekolah Man 1 dan Man 2 pasti di situ memiliki ciri khas yang berbeda. Ya, itulah nanti menambah wawasan kita ketika kalian semuanya memahami proses penerimaan siswa itu secara teoritis yang benar seperti apa dan kita diimplementasikan di lembaga seperti apa yang sudah diterapkan di lembaga. Ya. Jadi seperti itu nantinya kita akan mengarah ke pembelajaran selanjutnya. Nanti minggu depan di sini ada materi kaitannya dengan prinsip-prinsip pendidikan ya Islam, metode pendekatan ya, kemudian evaluasi pembelajaran. Ini adalah materi yang akan kita kaji minggu depan ya, sehingga nanti Anda sudah mulai membaca kembali ya, oh minggu depan materinya tentang ini ya, disinilah Anda sudah mulai membaca sehingga nanti ketika masuk perkuliahan Anda sudah memiliki wawasan kaitannya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, baik dari aspek di sini adalah metode, pendekatan maupun evaluasi ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu pendidikan Islam itu adalah cakupannya luas ya, bukan hanya dari aspek yang kecil saja,
Tetapi di sini adalah ya, kalau kita belajar tentang ilmu pendidikan Islam itu mulai dari yang tujuan saja, mulai gurunya itu sampai dibahas sampai terakhir. Karena apa? Untuk mengetahui capaian pembelajaran ya. Jadi harus menata dalam sistem yang ada di dalam, komponen yang ada di dalam sekolah tersebut ya. Karena kalau komponen di dalam sekolah itu tidak tertata dengan rapi ya, atau tidak tertata dengan yang bagus, maka di situ capaian pembelajaran sekolah pun tidak akan tercapai ya. Sehingga disitulah nanti memang sekolah itu harus tertata, bukan hanya administrasinya saja yang mapan, tetapi dari awal mulai tujuan pendidikan yang ditanamkan dalam visi misi sekolah itu seperti apa ya, kemudian pendidiknya seperti apa, guru yang mengajar di sana seperti apa, kemudian peserta didik ya, bagaimana penerimaan siswanya ya, metode yang digunakan, alat atau media yang digunakan, kemudian sarana prasarananya, evaluasinya ya. Bahkan di situ adalah lingkungan sekolah itu juga seperti apa. Karena lingkungan sekolah itu juga akan mencerminkan apa, kalau lingkungan sekolahnya nyaman, mencerminkan apa? Kenyamanan. Kenyamanan untuk siapa? Kenyamanan untuk siswa, kenyamanan untuk belajar bagi anak-anak. Tapi kalau lingkungannya saja tidak mencerminkan ya, tidak enak, enggak kondusif, maka walaupun guru di situ yang ngajar di sekolah di situ adalah dengan semangatnya menyiapkan, itu pun tidak akan tercapai pembelajaran, betul? Ya, jadi seperti itu memang ya, nanti ketika Anda ya, karena Anda ini semuanya adalah sebagai calon pendidik agama Islam ya, sehingga Anda nanti bukan hanya dari aspek materi saja yang dipahami, tetapi lingkup komponen ya, komponen dalam sistem pendidikan Islam yang tadi Anda sebutkan, nah itu Anda harus bisa menata dengan baik ya. Ya, jadi di situ ya, nanti kita ke depan lebih banyak diskusi masalah itu ya. Insya Allah nanti setelah pembelajaran Anda bisa mulai, oh iya saya dulu belajar di sekolah seperti ini, bisa menarasikan identifikasi sekolahnya masing-masing ketika SMA ya. Bisa dipahami ya anak-anak semuanya? Baik, silakan nanti dipelajari untuk minggu depan kaitannya dengan prinsip-prinsip metode pembelajaran ya. Saya kira cukup untuk pertemuan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.